benda maksudnya membakar benda. Coba saya nyalain api gitu ya, terus saya sodorin ke tembok. Temboknya bakar nggak? Enggak. Menghasilkan Maksudnya asap. Apinya kurang besar. Menghasilkan asap. Menghasilkan asap. Pelajaran romantik itu menghasilkan asap. Iya, yang menghasilkan asap. Ini bagus. Semua api menghasilkan Tidak asap. tidak semua api. Enggak semua api ada asapnya. Nggak semua api ada asapnya. Kalau api nggak ada asapnya. Nah, dicari-cari, ini sekedar ingin memberi contoh. Kemudian dalam kitabnya dikatakan, semisal orang yang salah dalam tadi tarif kali itu bagus-bagus. Ini sedang ingin mencontohkan tarif yang kurang bagus. Nah, di dalam beberapa syarah dikatakan seperti misalnya ketika mendefinisikan api dengan dia adalah jismun latifun yushabbihur roh. Dia adalah jisim yang mana latif, kemudian dia mirip dengan roh. Mirip dengan roh. Ya, roh sendiri itu justru lebih gomit lagi hakikatnya dibandingkan api. Karena roh kita tidak menyadari, kita tidak merasakan, kita tidak melihat, gitu ya. Walaupun mungkin ada di dalam diri kita, tapi kita tidak merasakan, tidak melihatnya, itu tidak melihat. Beda dengan api. Api itu bisa kita lihat. Gitu. Kita ingin mensifati dia dengan khawasnya, gitu ya. Dengan khawasnya mungkin kita bisa. Tapi roh itu apa? Jadi mirip roh. Zat yang mirip roh. Artinya apa? Dia berarti mentarifkan sesuatu dengan yang aghmad, dengan sesuatu yang lebih tidak bisa dipahami. Misalnya skolastik itu artinya apa? Skolastik adalah kemudian istilah-istilah semuanya dikeluarkan. Nah, kamu salah. Kamu justru salah dalam mendefinisikan. Karena sami itu butuh faham. Sedangkan ketika kamu menjelaskan dengan sesuatu yang aghmad, berarti kamu salah dalam mendefinisikan. Itu. Istilahnya kesalahan yang dengar, Samsur nggak belajar. Apa? Yang dengar. Iya, nanti itu ujungnya adalah kata di dalam definisi apa terjemahnya, apa tarifnya, terus cari terus gitu. Jadi intinya tidak boleh ujungnya adalah sesuatu yang aghmad. Tidak boleh ujungnya. Walaupun dasarnya sesuatu yang bagi Sami mungkin karena dia belum pernah belajar, ya bagi dia mungkin ghamid gitu ya. Akan tapi dia berhak untuk bertanya. Misalnya mantik itu apa? Mantik adalah ilmun ya'simu mura'atuhu adz-dzihna 'anil khata'i fil fikri. Kita jelaskan apa itu ilmun, apa itu ya'sim, ta'sim, apa itu mura' ila akhirih. Kemudian fikr. Apa itu fikr? Kita jelaskan tartib umurin ma'lumah lit tawassul ila amri majhul. Tartib itu apa? Kita definisikan terus gitu. Sampai tidak mungkin ada sesuatu yang ghamid. Kalau berujung pada ghamid maka tarifnya tidak boleh. Gitu ya. Ya terus bertahap sampai kepada lafaz yang tidak ada humudnya. Sampai kepada lafaz yang tidak ada humudnya. Kalau masih ada humud, masih dia dipertanyakan tarifnya. Itu. Karena kita mura'ah li as-sami. Nah, harus zahir. Kemudian ketika disyaratkan harus zahir, maka muncul dua far'nya. Maka tidak boleh ab'ad tadi yang lebih humud, kemudian tidak boleh sama-sama humudnya. Nah, masing-masing orang berbeda-beda antara mana yang lebih ghamid dengan sama-sama humudnya. Berbeda-beda, sehingga kita tertuntut untuk menyesuaikan tarif kita siapa pendengarnya. Ya, tarif itu berhubungan dengan pendengar. Pendengar itu memiliki peran di dalam tarif. Di sini ada ini nggak? Syarah Hasyah Sobban. Ala Sulam Malawi, Syarah Malawi. Ada? Yang putih. Oh iya. Itu Sobban. Oh iya. Bagus. Kalian beli ini ya? Nanti deh. Sekarang juga boleh. Sekarang saya. Ya sekarang banget, sana berpikir. Terlalu peka. Disinjur buaya langsung terlalu peka. Kan misalnya dengan buaya. Kotak pensil apa sih? Syuf, di sini dikatakan apa dalam hasyahnya? Setelah an yura muqtaridan munakisan wa zahiran, dalam syarahnya saya baca ya, dalam syarahnya.
Wa bin nazar ila lafzi syartu kull wa bin nazar ila lafzi syarti kullin an yura zahiran la an yura ab'ada ay akhfa minal mu'arraf. Seperti apa contohnya? Kan nar jismun kan nafas. Nar adalah jism yang seperti roh. Kan nafas. Kemudian dalam hasyiahnya di sini. Zahiran la ab'ada. Kan matanya adalah zahiran la ab'ada. Dalam hasyiah dikatakan qauluhu zahiran ay inda sami'. Ay inda sami'. Ukurannya adalah sami'. Sami itu memiliki peran di dalam tarif itu bagus atau tidak bagus. Kita harus menyesuaikan sami itu paham atau enggaknya. Maka kita ketika mendefinisikan sesuatu dan kemungkinan tidak difahami, kita tertuntut untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak difahami itu terus. Kalau kita mentok pada sesuatu yang masih tidak difahami, berarti kita definisinya itu salah. Bukan salah, maksudnya dia syaratnya itu tidak sempurna, tidak bisa difahami ya. Nah, memiliki peran. Tadi mana? Memiliki peran maksudnya kualitas pendengar artinya orang yang mendengarkan. Iya. Sami itu kita harus memperhatikan, menyesuaikan saminya. Berarti bahasa kita harus menyesuaikan ya, dengan sami. kemampuannya si sami. Dari kemampuan sami. Mungkin tadi yang dibilang api sama roh itu mungkin dia jelas bagi orang yang misalnya bagi sesuai dengan setara ulama. Iya, sah, benar. Nah, nisbi. Jadi ini amrun nisbi. Jadi semisal tadi nar itu apa? Nar adalah jismun kan nafas. Misalnya dia adalah orang yang bicaranya dari kecil, bicara filsafat. Dan dia kerjaannya di kamar terus sama profesor. Ya. Dia nggak pernah keluar, nggak pernah masak gitu ya. Jadi dia nggak tahu apa itu api. Misal gini ya. Untuk menjelaskan bahwa ini ternyata tarifnya benar, maksudnya tarifnya bagus juga. Kemudian ketika nafas itu bagaimana dijelaskan nafas, dia sudah tahu bertahun-tahun belajar tentang nafas, tentang jiwanya, tentang roh itu bagaimana. Kemudian tolong dong misalnya diajar tolong dong nyalain api gitu. Itu api. Dia tahu roh tapi nggak tahu api gitu. Ya, karena kehidupannya berbeda gitu. Jadi jangan hukumi dengan kebiasaan kita. Seseorang itu memiliki keadaan yang berbeda dengan kita. Jadi wajar. Keadaan yang berbeda. Jadi ketika katakan jismun kan nafas. Jismun yushbihun nafas. Maka saat itu tarifnya jadi tarif yang bagus. Nah, tarif yang sesuai dengan syarat azhar, syarat zahir. Tidak musawi juga tidak akhfa. Jadi itu tergantung sanadnya, peran. Nah, itu adalah zahiran, melahirkan syarat la ab'ad wala musawiyan. Kemudian yang berikutnya la majaza fi biduni qarinatin muayyinah. Tidak boleh ada majaz yang tidak ada qarinah muayyinahnya. Kalian belajar dalam balaghah bahwa majaz itu harus ada qarinah mani'ah min iradati ma'nahu al-haqiqi. Dari makna lafaz al-haqiqi. Ketika saya mengatakan bahwa saya di sini melihat bunga. Saya di sini sekarang melihat bunga. Nah, qarinah haliyahnya mengatakan enggak mungkin bunga yang secara hakiki gitu ya. Sedangkan bunga itu terkadang digunakan untuk mengungkapkan apa? Keindahan, terus menyejukkan, terus sifat-sifat kalian sebutin. Biasa aja dong mayat. Langsung hassas gitu. Iya. Menurut sastrawan atau menurut mantik? Kalau yang ini lah sastrawan. Kalian semua hassas menurut mantik. Ada yang nggak bisa melihat? Tidak hassas. Oke, apa tadi ya? Oh iya, bunga itu memiliki makna majaz yang lebih dari satu. Karena suatu keindahan dibahasakan dengan bunga, kecantikan dibahasakan dengan bunga, kelembutan dibahasakan dengan bunga, wangi dibahasakan dengan bunga, ila akhiri gitu ya. Nah, berarti padahal hakikatnya bunga ya bunga yang tumbuhan yang biasa kita lihat itu. Kita lihat di sana ya, bukan di sini. Yang biasa kita lihat itu bunga. Nah, ketika melihat senyumnya biasa aja kan.
hakikatnya kita mengetahui bunga itu bagaimana. Akan tapi kita memaksudkan sesuatu yang lain. Sedangkan sesuatu yang lain itu ternyata ada beberapa hal, ada beberapa banyak kemungkinan. Sedangkan yang baru ada, qarinah yang baru ada hanya qarinah yang menunjukkan bahwa makna hakikinya tidak dimaksudkan. Makna majaznya padahal ada banyak, itu belum ada ketentuannya, belum ada qarinahnya. Itu yang disebut dengan qarinah muayyinah. Jadi selain ada qarinah mani'ah, harus ada qarinah muayyinah. Kenapa? Karena at-ta'rif itu makomnya adalah makomus syarh. Karena ta'rif itu kita ingin menjelaskan kepada sami'. Kok malah membuat sami' bingung dengan keambiguan kita. Itu. Lafadznya ini tapi ternyata ambigu itu mustarak nanti ya. Ketidakjelasan itu. Ketidakjelasan kita sebagai orang yang memberikan definisi. Nah, kita makomnya sedang apa? Ingin memahamkan. Kalau kita membuat lafadz-lafadz yang justru membingungkan, berarti kesalahannya ada di kita. Nah, maka tidak boleh ada majaz. Kenapa? Karena majaz kecuali majaznya ada qarinah yang muayyinah. Kemudian tidak boleh juga ada daur. Daur. Jadi memahami A harus membutuhkan paham B. Paham B harus paham A. Gitu. Apa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk yang dilahirkan oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan oleh manusia. Benar gak sih? Ya, tapi kita nggak tahu hakikatnya manusia. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan oleh manusia. Kalau ayam sama telur, ayam sama telur. Apa itu? Ayam sama Ya, telur. dimasukkan dalam definisi apa misalnya? itu contoh daurnya. Tapi contoh daur di dalam definisi itu bagaimana? Nah, manusia adalah makhluk yang dilahirkan oleh manusia. Kita ingin mengetahui hakikatnya manusia. Kita di dalam tarifnya ada lafaz yang mana tidak bisa dipahami kecuali memahami mu'arraf. Di dalam tarif ada lafaz yang tidak bisa dipahami kecuali memahami mu'arraf. Sedang mu'arraf sedang kita ingin fahami karena dia tidak difahami. Dengan apa cara memahaminya? Dengan tarif. Tarif membutuhkan mu'arraf. Mu'arrafnya harus dengan tarif. Tarif itu terus. Nah, itu namanya daur. Itu tidak boleh juga di dalam ta'rif, itu aib di dalam ta'rif. Kemudian yang berikutnya la mushtaraka fih biduni qarinatin muayyinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kitab apa? Tahu nih Sob? Enggak lama sebenarnya, cuma macet. Orang tidur disuruh bawa loh. Beli kitab apa coba lihat? Koper. Mau beli maktabah. Perpisahan mama roh. Kemarin besok kan terakhir. Besok Terakhir. Pada sisi gudang nanti. Banyak yang murah nanti. Biasa ribu. Apa? Besok libur. Iya, haruslah. Seriusan. Harus. Ya, Dia dia bilang izin. harus libur ya. Dia izin, bisa sholat. Ya haruslah. Kira liburnya harus. Nah, tidak boleh ada mustar karena makomnya sedang ingin memahamkan. Syarah. Dan yang terakhir tidak boleh ada au. Au ini ada kalanya au yang li taksim, ada kalanya au yang li syak. Gitu ya. Ada au li. Ini dua kemungkinan au yang masuk di dalam ta'rif gitu ya. Jadi, loh, au kan artinya banyak, bukan dua ini dua ya kemungkinan masuk di dalam ta'rif. Nah, kemungkinan yang pertama boleh, kemudian yang kedua tidak boleh sama sekali. Kemudian yang pertama boleh tapi bisyurut, kemudian yang kedua tidak boleh sama sekali. Kalau au yang lisyak yang kedua itu tidak boleh sama sekali, artinya dalam had maupun dalam rosem. Kenapa? Karena mu'arif sendiri bingung terhadap mahiyah yang sedang dia jelaskan. Buku itu apa sih? Buku itu yang begini atau yang begini atau yang begini. Dianya sendiri bingung. Bagaimana mungkin mau memahamkan orang kalau dianya sendiri masih bingung? Gitu ya. Faqidu syai' la dianya sendiri masih bingung, tidak mungkin bisa memahamkan orang. Nah, maka tidak boleh ada au yang lisyak. Nanti ini termasuk dalam wujuh i'tiradat, sering disebutkan dalam i'tiradat. Ini aunya kok ada au di dalam ta'rifnya. Nah, kemudian berikutnya adalah au yang lit taksim. Kalau au lit taksim, maka dia hanya boleh masuk dalam rusum saja, dalam rosem, tidak dalam
had. Tidak dalam had. Kenapa? Karena had itu adalah mendefinisikan dengan hakikat. Ya, mendefinisikan dengan hakikat. Sehingga kalau ada bagian dari hakikatnya yang hilang, au kada. Kalau ada kata au kada itu seolah kita bisa mentarifkan dengan dua. Kita bisa mentarifkan dengan dua. Misal saya mentarifkan piscok misalnya. Piscok adalah makanan yang dibungkus dengan gulash atau tepung gitu ya. Selain gulash apa ya? Atau daun pisang. Kan mungkin aja gitu ya. Pisang coklat. Daun pisangnya itu loh, pisang coklat. coklat. Daun pisang coklat. Jangan protes dulu. Kayak misalnya piscok ini definisinya adalah pisang yang dibungkus dengan gulash atau dengan daun pisang atau dengan daun pisang. Saya sedang ingin menjelaskan hakikatnya piscok ini. Kemudian saya menjelaskan di situ ada atau itu maksudnya adalah kita mendefinisikan dengan dua definisi. Artinya apa? Kita mendefinisikan dengan piscok adalah makanan atau pisang yang dibungkus dengan gulash. Itu satu tarif. Tarif yang kedua, piscok adalah makanan atau pisang yang dibungkus dengan daun pisang. Gitu. Nah, berarti definisinya ada dua, hakikatnya ada dua. Gitu ya, hakikatnya ada dua. Kalau hakikatnya dua, maka tidak bisa dimasukkan. Jadi imma dia memang dua hakikat atau jangan dipisah. Karena memang dia adalah hakikatnya. Kalau hakikat maka dia tidak boleh bisa pergi. Misalnya makanan adalah hakikat dari piscok. Dia tidak boleh tidak ada di dalam hakikatnya piscok. Gitu. Nah, maka di sini tidak boleh adanya au yang litaksim dalam hudud. Karena had itu adalah hakikat dari sesuatu. Definisi menggunakan hakikat dari sesuatu. Nah, berbeda dengan rusum. Kalau rusum itu boleh. Kenapa? Karena kita tidak sedang mendefinisikan hakikatnya. Kita hanya mendefinisikan yang penting sifatnya begini. Maka yang begini atau yang begini atau yang begini atau yang begini. Itu. Nah, ini yang disebutkan di dalam sulam. Dengan kita meninggalkan beberapa poin. Sedangkan di dalam tahdzib, direnungi dulu. Balikin dulu, turunin. Apa coba yang diturunin? Ada kesulitan. Apanya? Enggak. Ruhnya turunin dulu ruhnya. Tadi ada yang pergi. Ada yang terbang ruhnya. Berarti nggak boleh ada awal. Yang di bukunya udah kalau awal nomor 6 gitu. Apa? Iya, terus? Kan ada idkhulul ahkam yang enggak saya sebutkan. Seperti ini. Ya kan? Yang ditanyakan. Iya, di sini kan udah kalau awal, baik. Dia itu masuk ke sebelumnya atau nomor sendiri seharusnya? Idkhulul au itu sendiri. Itu nggak ada nomornya. Itu enggak ada. Tulis saja. Oh gitu. Di dalam syara aslinya memang enggak ada nomornya. Berarti kalau membuat dalam tarif itu pakai awal takhir boleh. Au yang litakhir. Iya. Ya, ini litakhir untuk memberikan pilihan gitu ya. Maksudnya dalam tarif kan tentang masalah fikih gitu. Masalah bayi apa itu bayi itu disebutin mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki. Au. Itu memberikan pilihan terhadap tarif, bukan au yang ada di dalam tarif. Dan memberi pilihan mau tarifnya mazhab Syafi'i atau tarif mazhab ini. Doanya terus nontonin coklat. Membahas ego dulu.
Buat taksim itu yang ketika kita nggak melihat hakikatnya, boleh kita tambah boleh. Misalnya ini belum mikir, tahu drone, pesawat pangeran itu kan dia bilang kasih kosong, dia punya 2 ampuh 4 baling-baling. Itu mereka tentang tarif sih di biasanya di pelajaran fikih kan itu ada kayak istilah zakat, ada kayak ikhrajul amwali maksus. Nah, ada kalimat maksus-maksudnya gitu. Ya, di kalimat maksus, di maksus. Nah, itu kan maksus kan belum istilahnya belum jelas gitu kan. Nah, itu gimana? Itu karena hakikat yang terlalu panjang, terlalu beragam. Jadi gini, dalam kita mendefinisikan, maka kita harus sebagai orang yang memberikan tarif, kita harus melihat hakikatnya. Hakikat sesuatu yang akan kita definisikan, akan kita buat kata-kata. Gitu ya, akan kita buat kata-kata untuk memahamkan kepada orang lain tentang hakikat tersebut. Sedangkan ketika kita ingin menjamak seluruh, sedangkan ternyata yang sedang kita tarifkan itu dia beragam, dia banyak taksimnya, dia ragamnya banyak. Kemudian kita bingung bagaimana menjamak antara yang beragam itu, bagaimana kita menjamak antara yang beragam itu. Nah, maka ketika menggunakan bahasa ini sulit. Bahasa ini sulit. Bahasa ini terlalu panjang menyebutkan arkannya seluruhnya. Karena arkan itu kan adalah hakikat dari sesuatu itu. Disebutkan arkannya disusah, disebutkan begini begitu karena susah sehingga ujungnya apa? Maksus. Nah, terus nanti biasanya di syarahnya akan kama sayadkuruhu gitu, kama sayubayyinuhu. Artinya apa? Menyebutkan ta'rif dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa difahami tapi akan dijamin akan dijelaskan setelahnya. Itu akan dijamin untuk dijelaskan setelahnya. Apa? Tetap sah karena dia akan dijelaskan setelahnya. Apa maksud dari maksus di situ? Jadi artinya di dalam kata-kata di dalam definisi tersebut maksusnya sudah kita pahami maksudnya apa? Maksus di dalam definisi zakat itu artinya apa? Gitu ya. Misalnya li asnafin maksusah. Kemudian dijelaskan maksusah, asnaf maksusah maksudnya adalah yang ada 8 kata. Kamu sudah paham? Sudah. Nah, kita lihat definisinya asnaf maksusah, paham. Gitu ya. Jadi kapan? Ketika kita sudah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan maksus. Nah, jadi saat itu dia sudah memahami apa itu maksusah. Gitu ya. Dia memahami maksusah. Jadi tarifnya tarif sahih. Nah, ya tarifnya bagus. Dengan syarat harus dijelaskan.